Jadi tema hari ini adalah baptisan Roh Kudus dan ayat yang diambil adalah dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara bisa kalau di overhead di sini dikatakan, tetapi ini saudara, ayat ini ditulis pada waktu Yesus setelah bangkit dari kematian selama 40 hari bicara kepada muridnya, bertemu beberapa kali kepada menunjukkan dirinya pada murid-muridnya. Dan pada terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, di situ Yesus memberikan satu perintah yang sangat penting sekali, yaitu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahasa Inggrisnya, but you will receive power. Katakan power. Power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ini suatu perintah yang saya percaya kata-kata terakhir dari seseorang itu sangat penting sekali. Dan ini kata-kata terakhir dari Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kalau saudara lihat di Kisah Rasul 1 itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Pada waktu murid-muridnya mendengar itu perintah Yesus bahwa mereka disuruh untuk tinggal di Yerusalem, di Kisah Rasul-Rasul 2 dikatakan, mereka berkumpul menunggu dengan suatu expectation, dan dikatakan di Kisah Rasul 2 dikatakan, ketika tiba hari Pantekosta, Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di ayat maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. They are filled with the Holy Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ini ternyata sangat penting sekali, Paul. Apa yang kita harus menyadari bahwa ada dua event dalam kehidupan orang Kristen. Event pertama adalah pada waktu kita menerima Tuhan Yesus dan pada waktu kita dibaptis. Dan pada waktu itu kita dibaptis, ya kita menerima, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, saya ingin tunjukkan dalam saudara ayat-ayat supaya saudara bisa jelas dua event ini. Antara dibaptis oleh air dan kemudian baptisan Roh Kudus. Mulai saya mengajak saudara untuk Kisah Rasul pasal 8 ayat 12. Di mana orang-orang Samaria, kalau saudara lihat di Kisah Rasul 8 ayat 12. Di situ diceritakan bahwa apa yang terjadi Saulus. Mereka dikatakan pada waktu itu, Saulus juga dituduh Stefanus mati bunuh. Di Filipus pergi ke Samaria. Filipus pergi ke Samaria, kemudian dia memberitakan firman Tuhan, begitu powerful sampai terjadi dikatakan di situ ada tanda-tanda diadakan, ayat 6 katakan, dan mereka semua bulat hati menerima apa yang diberikannya. Ada orang yang kerasukan roh jahat, kesetanan, keluar roh-roh jahat itu berseru dengan keras, dan orang lumpuh, orang timpang disembuhkan. Jadi ada sesuatu event yang terjadi luar biasa, sehingga ada satu orang yang terkenal pada waktu itu yang namanya Simon. Simon itu adalah tukang sihir. Dan dia begitu lihat apa yang terjadi dengan Filipus menumpangkan orang sembuh, setan diusir keluar, sangat tertarik Simon ini.
Dan kemudian setelah itu kalau saudara lihat di ayat 12, pada waktu Filipus membawakan firman Tuhan, kemudian tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Kristus, Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki dan perempuan. Ini ayat 12. Dan kemudian yang menarik, jadi mereka dibaptis air memberikan diri. Dan kemudian ayat 16 katakan di Kisah Rasul 8:16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian ayat 17 yang menarik dikatakan, kemudian keduanya menumpangkan tangan. Jadi eventnya ini begini, pada waktu Filipus membaptis orang-orang di di Samaria itu, kemudian ada orang-orang di Yerusalem mendengar. Ketika Rasul di Yerusalem mendengar, mereka kirim, dikatakan di sini Petrus dan Yohanes. Dan di ayat 16 ini Petrus dan Yohanes datang kepada orang Samaria. Dan Petrus menanyakan, sebab kemudian dikatakan di sini, setibanya di situ kedua rasul berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Dan ayat 16 dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat 17, saudara, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ada di dua event, ada dua kejadian, baptisan air dan setelah itu ditumpangin terima kepenuhan Roh Kudus. Kemudian satu lagi dibagi di kejadian Kisah Rasul 19 ayat 5 dan 6. Kisah Rasul 19, 5 dan 6. Kalau saudara lihat di sini, ini bicara mengenai Rasul Paulus di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 5 sama 6. Di sini kejadiannya begini, saudara. Rasul Paulus pergi ke Efesus. Kemudian dia menanyakan. Di sini ayat 5 katakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di situ Rasul Paulus menanyakan, di ayat 2 dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kata, sudah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab di sini, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes, katakan. Kemudian ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi yang perlu kita tegaskan, jelaskan di sini adalah memang pada saat seorang diselamatkan, di selanjutnya, ketika memang the next slide, memang pada saat seorang diselamatkan, mereka memiliki Roh Kudus. Pada waktu kita diselamatkan, kita memiliki Roh Kudus. Tetapi tidak berarti bahwa mereka dibaptis Roh Kudus. Itu pertama. Kedua, it is one thing to have the Holy Spirit and quite another thing, Holy Spirit to have you. Dengan kata lain, saudara, ada perbedaan besar antara Roh Kudus tinggal dalam kita dan Roh Kudus mengontrol hidup kita. Roh Kudus mengontrol hidup kita. Dengan kata lain, berapa dalam hidup kita yang kita izinkan Roh Kudus untuk mengontrol, untuk memimpin tiap-tiap langkah dalam kehidupan kita. Kita jujur dalam hal ini. Berapa banyak dalam hidup kita izinkan Roh Kudus memimpin dalam kita. Someone has rightly said bahwa every believer receive the Holy Spirit, but the Holy Spirit does not have every believer. That is to say,
that at the salvation, the Holy Spirit is resident within the life of the believer. Jadi Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi dikatakan, but with the baptism in the Holy Spirit, dengan baptisan Roh Kudus, the Spirit, Roh Kudus menjadi presiden within the believer, menjadi presiden yang terpenting, menjadi oknum yang sangat penting di dalam kehidupan seorang, yang memberikan authority power untuk transform, untuk merubah hidup seseorang. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, dari sini kita tahu bahwa kembali lagi, pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu di Kisah Rasul 1:8, kamu akan menerima kuasa, bicara mengenai power, Roh Kudus akan turun atas kamu. Yesus melihat bahwa mereka ini perlu ada kuasa dalam hidup mereka. Nggak bisa hidup sebagai biasa aja, sebagai orang-orang Kristen biasa aja. Harus ada kehidupan, ada perubahan kehidupan power. Dan setelah kata power, kata kuasa itu ada dua arti di dalam perjanjian baru. Di Greeknya itu ada dua arti. Di New Testament yang arti yang pertama adalah exousia. Exousia itu translate berbicara mengenai exertion, kata di exertion tenaga. Jadi bukan berarti dengan power kekuatan sendiri. Tapi ini bicara power mengenai soal power of authority. Memberikan satu authority. Nah contohnya kalau di sini kita bisa lihat dari Matius 10 ayat 1. Pada waktu 70 murid dipanggil oleh Yesus. Dikatakan saya akan kirim kamu dua-dua kemana-mana untuk melakukan sesuatu mujizat. Dan di sini Yesus katakan waktu memanggil murid 12-nya. Memberi kuasa. Memberikan authority kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat saudara, pada waktu itu Yesus masih ada di dunia. Pada waktu itu Yesus belum di surga. Pada waktu itu Yesus memanggil 70 dari murid-muridnya, katakan, saya saat ini akan berikan kamu kuasa, authority untuk kamu melakukan menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan saya berikan kamu kuasa. Jadi authority diberikan. Ini pertama yang mengenai exousia. Artinya itu diberikan authority. Nah, yang kedua, arti di dalam soal power, yang kedua itu adalah arti kalau kita lihat di sini mengenai exousia itu, jadi another kind promise yang kalau begitu kedua adalah katanya dunamis. Yang kedua ini adalah dunamis yang another kind of power yang Jesus katakan, janjikan kepada murid. Kamu akan menerima kuasa, akan menerima dunamis. Nah dunamis ini adalah artinya dari kata dinamit. Nah dinamit itu kalau sudah bayangkan itu powerful sekali kan. Dynamite itu bayangkan saudara seperti batu yang gede, dengan dynamite itu ada breakthrough, hancur. Dan itu bicara mengenai kuasa. Nah kalau kita bicara mengenai dynamite ini, dynamite itu kita bicara kuasa. Di sini katakan ini adalah membicarakan mengenai, bukan di sini katakan, but there's another kind of power that Jesus promised that his disciple will receive, di Act 1 and 8. That dunamis is from this word that we derive word dynamite. Again, you might think the term of strength. Kita pikir itu suatu strength, suatu kuasa. But kata dunamis itu power is more just strength. Bukan hanya power aja alone, tetapi is ability. It's one thing to have strength and to do something. It's something else to know how to combine strength, and that is dunamis ability. Dengan kata lain saudara, saya bayangkan seperti dikasih dalam itu, dikasih kayak seperti mungkin hammer yang gede, powerful untuk do something. Tapi saudara, kalau itu punya power, tetapi perlu ability bagaimana untuk bisa menghancurkan itu. Saya teringat ada satu kali ada seorang lagi membangun rumah, pada waktu tanahnya lagi digali, itu ternyata ada satu batu yang besar.
Dan ini ada dua anak muda yang strong, powerful. Dan dia dengan hammer, dia coba slice itu dengan chisel itu, batu, tapi go nowhere, sudah begitu jam-jaman. Ada seorang yang enggak kuat seperti anak muda ini, tapi dia punya ability. Dia punya hikmat. Apa yang terjadi? Dia lihat di mana cracknya di batu itu, dia mulai chisel dengan hammer. Dan ternyata batu itu bisa dipecah. Saudara, demikian juga di dalam hidup, saudara. Di dalam kali ini lagi bicara mengenai dynamit. Bukan hanya ability power aja, tapi bagaimana menggunakan power. Sebab kalau bahaya, orang punya power tidak menggunakan yang tepat, itu bahaya sekali. Tapi ini bisa menggunakan tepat. Jadi kata power, kuasa ini bukan adalah suatu kuasa power yang kita bisa gunakan dengan ability, dengan kebisaan yang Tuhan berikan. Nah, ini sangat penting dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup kita hanya punya ability, bisa punya kuasa, tapi nggak punya ability, nggak punya kebisaan bagaimana handle-nya. Saudara mungkin punya kuasa dalam uang, tapi nggak bisa bagaimana merubah seseorang, bukan hanya uang aja. Bagaimana saudara menghadapi suatu persoalan dalam hidup. Nah, katakan di sini kita perlu sekali, saudara, power and ability, hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Sebab itu dikatakan we need dunamis, power of the Holy Spirit to equip and enable us to do everything we do for the Lord. Jadi dunamis is more than just authority, bukan hanya kuasa authority yang diberikan. It is a transforming power, ada perubahan dalam hidup seorang. To be energized with ability to do all things to Christ who strengthen you. Ada sesuatu ability, ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, ability untuk melakukan yang Tuhan sudah berikan. Dan sebab itu kita perlu kuasa, perlu power, saudara. Nah, saudara, untuk itu kita bisa lihat kehidupan antara orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus sama yang tidak. Jelas sekali adalah Rasul. Saudara lihat ada Petrus. Petrus sebenarnya salah satu murid yang luar biasa. Dia ada orang yang berani sekali, dia pernah jalan di atas air, dia adalah orang yang berani is a leader, dia adalah is a leader semua. Tapi saudara, dalam kehebatan dia, kita lihat yang dia pernah kata pada Yesus, kalau ada orang mau coba kamu, saya akan bela kamu mati-matian. Dan saudara dengarkan ceritanya, pada waktu Yesus pada kayu salib, pada waktu Yesus dalam penderitaan ditangkap, ada seorang wanita, seorang perempuan. The next slide. Ada seorang bertanya, kamu itu murid Yesus? Oh, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia siapa. Dia menyangkali Yesus. Yesus yang Petrus yang luar biasa pada saat itu dia tunjukkan, dia menjadi orang yang takut sama manusia, takut sama anak perempuan umur 14 katakan. Anak perempuan yang kecil dia takut. Yang sangat menyedihkan pada saat itu sudah Yesus, dia menyangkali Yesus. Sudah bayangkan pada waktu dia ketemu Yesus lagi, di situ 40 hari Yesus bicara kepada Petrus. Pada suatu saat dia undang Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Oh ya, saya mengasihi. 3 kali sampai Petrus nangis. Dia sadar dia nggak mengasihi Yesus. Dia mengasihi dengan keadaan kekuatan dia sendiri, nggak bisa. Saya itu katakan Yesus katakan gembalakan. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Dan saya lihat kata terakhir waktu kepada murid-muridnya, di situ saya bayangkan Petrus ada. Petrus dalam keadaan, boleh kata at the bottom, di bawah, di lembah. Dia merasa dia ada orang yang penakut, dia ada orang yang bayangkan deny Yesus. Dia menyangkali Yesus. Saya bayangkan keadaan dia begitu down, dia katakan. Dan pada waktu Yesus katakan, kamu perlu kuasa. Kamu tinggal di Yerusalem, kamu perlu kuasa. Dan saya lihat dalam keadaan yang desperate,
Dia merasakan bahwa dia perlu sekali kuasa sebab dia menyadari siapa dia. Untuk seseorang berubah, kita harus sadar siapa kita ini. Dan setelah Petrus di dalam keadaan yang saya katakan is a dead end, di mana dia sadar I have to change. Dan di situ saya percaya pada waktu Yesus katakan kamu tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi kamu. Di situ dia take serious. Dan apa terjadi? Pada waktu dia di Yerusalem itu, dia penuhan Roh Kudus. Apa yang terjadi? The next slide, saudara. Yesus yang tadinya takut sama anak perempuan umur 14 tahun. Mendadak, saudara. Dia punya power, punya kuasa, punya power dan punya ability. Dia bisa dipakai Tuhan berbicara dengan ribuan orang. Gak takut, saudara. Ada sesuatu change di dalam hidup Petrus. Sesuatu power yang hanya Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan di Kisah 2:37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, bayangkan saudara, khotbah di ribuan orang, 3.000 orang, mereka sangat terharu. Apa yang harus aku lakukan di sini katakan? Apa yang harus kami perbuat? Saudara, bring conviction. Dia seorang yang penakut, seorang yang sombong, orang yang terlalu self-centered, sampai dalam keadaan down dia ngomong, yes, I need power. Saya perlu kuasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan berikan kuasa. Dan Petrus, saudara, pada saat itu, saudara, dia bicara dengan kuasa. Roh Tuhan memenuhi dia. Roh Kudus memenuhi dia. Bukan Petrus lagi. Petrus yang lama nggak ada kuasa, takut. Tapi Petrus yang baru yang dipenuhi Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus, dipenuhi dibaptis Roh Kudus, dia punya power yang luar biasa, saudara. Power Petrus, ribuan orang bisa bertobat, 3.000. Untuk bikin orang bertobat, satu orang bertobat aja, saudara. Untuk suami sama istri, ngomongin istri untuk berubah atau ngomongin suami untuk berubah, sampai napas nggak hampir hilang, sudah ngomong terus nggak berubah. Satu orang aja, saudara coba kan, mau rubah istri, saudara, mau rubah suami saudara. Saudara pernah nyoba? Mau dirubah kanan kiri, digertak, ditakutin semua, nggak rubah-rubah. Petrus, saudara, kuasa Roh Kudus, 3.000 orang berubah. Nah, saudara, ini Petrus, perubahannya yang saya senang dengan perubahannya bukan hanya seperti limun yang teng itu. Kehidupan dia luar biasa. Sampai akhir hidup dia begitu, karena dia apa? Dia menyadari kasih Tuhan, dia menyadari apa yang Tuhan lakukan. Sebab itu sudah hidup dia sampai pada waktu akhirnya. Sejarah mengatakan dia mati, dia harus mati di kayu salib. Tapi dia pada waktu mau di kayu salib, dia katakan, saya nggak layak, Tuanku kepala di atas. Saya ngomong, saya dibalik, salibnya dibalik di bawah. Saudara. Itu hanya ada seorang yang dapat kuasa dari Tuhan. Kalau nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Nah, saudara, kita perlu menyadari hidup di dalam dunia ini. Saya percaya Petrus diizinkan menghadapi struggle dalam hidup dia, personality dia, struggle mungkin dia gampang marah. Salah satu dia orangnya very emotional, Petrus. Sampai pada waktu Yesus mau ditangkap, dia pakai pedang. Salah satu seorang yang mau menangkap Yesus, kupingnya dengan pedang sampai Yesus sendiri. Sudah bayangkan pada waktu itu, sudah bayangkan keadaan Petrus itu emosionalnya gampang sekali marah itu. Tapi sudah dia menjadi orang yang salah satu yang mix sekali. Salah satu yang saya lihat pekerjaan Tuhan dalam hidup dia luar biasa. Saya itu, saudara, perlu di dalam hidup kita itu perlu sadar, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, kita perlu kuasa. Saudara, kalau kita hidup di dalam hidup yang enak, saudara, yang saya terus terang concern yang di North America ini saya lihat, dan mungkin orang-orang yang hidupnya enak, kalau saudara hidup saudara terlalu enak, saudara,
Kalau anak-anak saudara hidupnya enak, semuanya dipamper, semuanya dikasih semua itu. Saudara, apa yang terjadi? Hidup kita kalau terlalu enak, saudara, kita lama-lama kita nggak terlalu dependent lagi. Kita pikir automatically kita dapat, jadi merasa bisa ada rasa independent. Salah satu theologian yang namanya Miroslav Volf, dia salah satu dari Yale sekarang ini, theologian. Dia mengatakan bahwa kalau orang nggak punya rasa ucapan syukur dalam hidup orang itu, akan ada 4 hal yang terjadi dalam orang itu. Yang pertama, orang itu akan rasa independen. Dan kedua, orang itu akan menjadi sombong. Dan ketiga, orang itu akan punya sense of entitlement. Jadi ngerasa saya entitled. Itu haknya saya. Keempat, yang menggunakan right-nya, seenaknya right-nya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya bukankah banyak anak-anak even sekarang ini, kalau orang tua nggak menjaga benar, bukankah banyak dari hidup anak-anak yang saat ini, dia pikir punya haknya, sampai papa mama dijadi pembantunya. Pikirnya itu haknya dia, nggak sadar, nggak rasa ucapan syukur. Aduh, saya bersyukur loh, saya dibiayain sekolah, saya bersyukur saya punya tempat tinggal, saya bersyukur punya orang tua yang care, kasih pada saya bersyukur semuanya. Enggak, saudara. Kalau nggak ada rasa ucapan syukur sejak kecil dibangun itu, saudara, hidupnya itu 4 hal tadi. Rasanya akan dependent, nggak peduli. Kedua, dia merasa pride, jadi sombong. Dan ketiga, dia merasa bahwa dia punya entitlement. Dan keempat, dia menggunakan haknya. Dan ini yang terjadi di North Amerika, apa-apa menggunakan haknya. Apa-apa mau ngesu. Salah satu pendeta di Amerika yang terkenal juga, saya kaget ya. Salah satu anaknya mungkin lagi didisiplin sama ayahnya. Pada saat dia lagi didisiplin, anak ini yang harus belajar untuk learn menghadapi kesukaran hidup. Sebab kalau kita anak semua dikasih jadi spoil, love-nya itu bukan love lagi, itu spoiling anak. Kita harus membedakan antara love and tough love. Tough love itu justru kasih. Kadang-kadang is tough. Enggak selalu yang mereka minta akan kasih. Anaknya, yang paling kecil, ada argumen dengan ayahnya. You know what yang sangat menyedihkan? Pada saat lagi ribut itu, anaknya call 911. Dan call 911 sampai ayahnya ditangkap polisi, dimasukkan penjara. Dia pastor ribuan, saudara. Gede sekali gerejanya. Yang harusnya anak ini bersyukur. Ada tempat tinggal, dibiayain semua. Nggak ada rasa ucapan syukur. Malah dia panas. Dia telepon 911. Saya bayangkan itu menyakitkan banyak orang tua yang love so much, disiplin anak itu waktu didisiplin nggak mau. Aduh, saudara, 4 hal itu saya lihat. Nah, dengan kata lain, saudara, Petrus dia pada dalam keadaan itu dia menyadari, I need help. Saya perlu power, saya perlu kuasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia terima haus dan dipenuhi Roh Kudus dan ada change, perubahan dalam hidup dia. Satu hal, saudara, mengenai kehidupan seorang yang saya lihat luar biasa, tapi itu ada proses namanya D.L. Moody. D.L. Moody, saudara, ini dia katakan the greatest evangelist in the 19th century, the greatest. Miliunan orang dengar, ribuan orang, aduh dia luar biasa. Tapi saya hidup, kalau saya lihat kehidupan D.L. Moody, waktu saya mempelajari biografinya dalam hidup dia hidup very tough, sangat sulit when he was young, is so hard dalam hidup dia itu mengalami tough sekali. Pada waktu itu, saudara, ayahnya meninggal dan dia lihat ibunya waktu itu lagi mengandung besar. Pada waktu itu D.L. Moody masih kecil. Pada waktu setelah funeral service selesai, waktu penguburan ayahnya, nggak lama kemudian satu kreditor datang ke rumahnya dia, ambil barang-barangnya semua. Karena ayahnya utang dan kreditornya ambil barang-barangnya. Dia lihat bagaimana toughnya kehidupannya. Sampai ibunya titip
salah satu saudaranya di Boston untuk dia bisa di care. Kasih kerjaan, dan salah satu uncle-nya kasih kerjaan, dan salah uncle-nya untuk dia bisa kerja, dia kasih satu perjanjiannya, kamu harus ke Sunday school. Masih kecil. Kalau kamu ke Sunday school, saya mau terima kamu dan kamu harus ke Sunday school. Dia ke Sunday school, tapi anaknya nakalnya bukan main. Si D.L. Moody nakal, tough. Saya bayangkan seperti anak yatim piatu orang tua, dia misi muda, tough, dia mengenai hearts dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia datang karena dia kayak diharuskan. Dia pergi ke Sunday school itu hari pertama. Gurunya katakan, kita buka Yohanes. Saya tahu anak kecil nggak pernah buka Bible. Cari Yohanes mulai dari Kejadian, semua nggak dapat. Dia mulai malu. Guru Sunday School-nya Kimball. Si Pak Kimball ini lihat ini dikasih Bible-nya. Ini Yohanes ditunjukkan. Dan kata D.L. Moody, one of thing yang saya mesti ingat pada waktu datang ke Sunday School bukan khotbahnya si Kimball ini. Kindness, kebaikannya dari guru Sunday School ini. Kimball, apa terjadi? Kimball itu luar biasa ya. Dia sebagai Sunday School teacher, tahu satu hari dia digerakkan, perlu kamu datengin si D.L. Moody di sekolah. Waktu itu D.L. Moody kerja di jual sepatu di Boston. Kimball datang ke toko, tapi waktu mau ke toko, dia takut nanti ditolak, mungkin dia sibuk semua. Sudah tahu kan, seringkali kalau Tuhan menyuruh kita sesuatu, kita selalu ada alasan. Lebih baik janganlah, nanti mungkin ditolak, nanti bikin teman-temannya malu semua. Alasan, tetapi dia memberanikan diri masuk ke toko itu, toko sepatu itu, dan di situ dia ketemu si Kimball di belakang, lagi beresin. Dan dia ngomongnya nggak di plan semua, dia ngomong, Kim, D.L. Moody, Tuhan mengasihi kamu. God love you. Tuhan mengasihi kamu, apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus? Dan pada waktu itu saudara, Kimball, guru Sunday School ini, dia menangis. Apa kamu terima Tuhan? Dan D.L. Moody, yes, dia terima Tuhan. Saudara, just investment dari seorang Sunday School teacher yang ordinary, yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau mengikuti cara Tuhan, perintah Tuhan. Melalui dia, D.L. Moody terima Tuhan, dan itu proses akhirnya setelah D.L. Moody setelah terima Tuhan, dia mulai diproses. Orangnya keras, orangnya sarkastik, orangnya very dominant, orangnya very aggressive, ambisius. Dia pada waktu dari Boston, dia pergi ke Chicago, dia mau menjadi businessman. Dia lihat hidup begitu tough, begitu sulit, sebab itu dia ngomong, I want to become businessman. Tapi sudah pada waktu itu sudah dia pergi. Karena sudah ada bibit dari firman Tuhan, dari Kimball ini, sejak kecil. Ini membuat dia tetap dia mau ke gereja. Dia mulai memimpin Sunday School. Mulai maju sampai akhirnya sewa tempat. Akhirnya dia makin maju. Sampai akhirnya waktu dia besar. Mulai maju. Akhirnya sampai ribuan anak Sunday School bisa dia kumpulkan. Luar biasa. Dan kemudian dia terkenal, dia senang sekali melayani di YMCA. Dia sampai pergi England, siapa itu pendiri YMCA. Di situ di Chicago dia mulai khotbah di YMCA itu. Sampai satu hari 2.500 orang. 2.500 orang dengar dia ingin dengar dia punya khotbah. Jadi dia sudah hebat sekali, sudah 2.500 waktu. Pada waktu itu sudah dikatakan, waktu dia di khotbah 2.000 orang itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia khotbah itu ada dua orang wanita. Yang wanita itu dia waktu dia di khotbah, wanita itu di depan dia berdoa, dan dia terakhir waktu selesai dia datangkan D.L. Moody. Dan ini, saudara, D.L. Moody dia mengatakan di sini bahwa kamu dikatakan D.L. Moody tahu bahwa dikatakan di sini the seven secret, dikatakan di sini mengenai cerita bagaimana secretnya D.L. Moody menjadi seorang yang luar biasa,
ini ceritanya itu pada satu hari waktu dia khotbah 2.500 orang ini, dikatakan ada dua orang wanita yang namanya Auntie Cook dan Mrs. No. Dia datang kepada D.L. Moody after close meeting, katakan, we are praying for you. Dan D.L. Moody katakan, why you praying for me? Kenapa kamu ngedoakan buat orang yang belum selamat? Dia rasa kayak tersinggung, kayak, loh saya kan didoakan. Kenapa kamu doakan orang yang gak selamat aja? Kemudian ini perempuan ini ngomong, we are praying that you may get the power. D.L. Moody sudah hebat. Dia khotbah ribuan orang. Tapi perempuan ini, I sense you pray. Dia ngomong, you preach on the flesh, kedagingan kamu. No power itu. Saya bayangkan dia suatu kayak mungkin suatu kata-kata yang menyinggung dia. Tapi sudah D.L. Moody dengerin. Dan kemudian perempuan itu mendoakan terus dan D.L. Moody mulai sadar. Dia katakan dia mulai sadar bahwa dia perlu power. Dan dia mengatakan akhirnya dia ikut prayer meeting dengan lady ini dua. Dan lady ini seringkali lihat D.L. Moody dia doa sendirian. Dia haus rindu sekali. Nggak lama kemudian dia diundang ke London, England. Pada waktu itu dia stop di New York. Di New York pada waktu dia jalan di Wall Street. Di situ dia keras sekali hadirat Tuhan. Pada saat itu dia ingat, nggak jauh dari sini ada satu temannya, sebetulnya dia buru-buru tergesa ke rumah temannya, ke knock door, begitu sampai ke rumah temannya, can I use one of the room? Dia di situ. Berapa jaman Tuhan hadir. Kuasa Tuhan memenuhi dia luar biasa. Sampai dikatakan sukacita dia dapat kuasa dari Tuhan luar biasa. Sampai dia ngomong, kalau sampai Tuhan tidak pegang tangan saya bisa mati. Karena dia sukacita yang luar biasa. Dan sejak itu saudara, D.L. Moody di dalam dia pergi ke England. Di sejak itu menjadi turning point. Dia diundang lagi. Karena terjadi mujizat, terjadi miracle, terjadi orang diterima Tuhan luar biasa. Dari seseorang. Tapi saudara, yang menarik saya membawakan di sini. Pada waktu perempuan ini, dua perempuan ini katakan pada D.L. Moody, you need power. I pray for you, saya doakan kamu. Ini yang dipikiran D.L. Moody ngomong, saya sudah oke. Lihat, saya khotbah 2.500 orang. Saya lihat, sekarang saya sibuk sekali waktunya. Kesibukan saya. Jadi dua hal ini yang memikir dia, saya nggak perlu lagi kuasa. I'm okay, I'm good pastor, I'm good preacher. I preach 1,000 people, orang terima Tuhan, ribuan orang terima Tuhan. Kalau di mana saya ada, orang selalu ada. I'm very busy man. Dia pikir bahwa dia sudah hebat. Nggak ngerasa bahwa dia perlu kuasa. Jadi hidup kita pun seringkali bisa seperti D.L. Moody. Di mana kita oke dah, hidup kita sudah oke. Tapi ternyata D.L. Moody dengan dia membuka hatinya, longing, haus untuk dia menerima baptisan Roh Kudus, power dengan itu dia menjadi menanjak luar biasa di dalam pelayanannya dia. Ribuan orang dia dan dia sadar sesadarnya dia perlu baptisan Roh Kudus. Sebelumnya dia tertipu bahwa I am okay karena 2.500 jemaatnya. I'm okay karena saya orangnya busy. Selama kalau saudara saat ini pikir I'm okay, saya diberkati, I'm okay, saya semuanya okay, anak baik, istri nggak ngomel, semuanya baik, semuanya good, everything ya, uang no problem, kerjaan good semua. Saya basically ya okay, datang minggu ke minggu. Is there any change dalam hidup? Seperti kayak Petrus. Dalam hidup, impact apa yang dia bawa dalam hidup. Tapi pada saat dia benar-benar desperate, pada saat dia lihat bahwa dia need Roh Kudus, di situ sudah terjadi luar biasa perubahan. Seseorang, saya perhatikan, kehidupan seseorang gak akan dia rubah change kalau dia benar-benar belum sadar. Banyak sekali suami istri keribut semua nggak akan bisa change kalau one of them merasa bahwa saya perlu change.
Saya sama Anda pernah berkali-kali saya lihat orang kadang-kadang dalam persoalan dia nggak sadar bahwa dia punya problem. Kadang-kadang ngeblame istri saya terus atau suami saya terus semuanya. Nggak sadar. Mungkin saudara dalam kerjaan, dalam kerja hidup saudara, di kerjaan saudara problem, nggak lihat bahwa diri dia, I think I'm change. Instead blaming orang terus mulai change. Nah dia Moody saudara, dia jujur dalam hidupnya. Why, dikatakan why God use me, why dia punya sukses. 17 secret why dia sukses adalah katakan he had a very definite and human with power from high. Very clear and definite baptism with the Holy Ghost. Mr. Moody knew he had the baptism with Holy Ghost. He had no doubt about it. Jadi dia katakan he knew, dia tahu dan dia sadar bahwa yang membuat dia bisa dipakai sama Tuhan luar biasa adalah pada waktu dia menerima baptisan Roh Kudus. Dia sadar bahwa dia perlu kuasa dari Tuhan. Dia perlu menyadari keberadaan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan dengan itu saudara di Moody akhirnya dipakai sama Tuhan luar biasa. Nah saudara, saya mau menanyakan dari saudara, saudara bagaimana hidup saudara? Apakah saudara puas saat ini dengan apa yang ada dari saudara? Atau you want to see change? Why? Kehidupan saya kok begini terus ya? Struggling terus. I want to break through. Ingat saudara, kuasa power, dunamis adalah kita dapat kuasa, tapi juga dapat ability. Kita perlu hikmat bagaimana kita merubah karakter kita, kebiasaan kita. Semuanya ini sudah perlu sekali ada breakthrough, yaitu saya lihat kuasa Roh Kudus. Itu saya mau, yang diperlukan sekali adalah kehausan dan kelaparan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ini Yesus katakan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, kunci kalau saudara mau dibaptis oleh Roh Kudus, saudara kuncinya adalah saudara perlu haus. Haus. Saya kemarin waktu ke Indonesia, saya terus terang nggak rasa kayak boleh kata menikmati makanan. Bolehnya makannya enak-enak. Waktu mau berangkat bayangkan ini enak sekali. Tapi waktu sampai sana sudah ada satu saatnya saya rasanya sudah meledak. Tahu meledak. Karena pagi diundang makan, belum lapar. Siang belum lapar, malam sudah. Udah tambah gemuk, sudah tambah. Untuk nggak ikut pertandingan weight loss ini. Sekarang aja saya sudah misi lagi menghadapi struggle. Sudah kemarin minggu yang lalu saya kalah. Saya harus didenda karena nambah gate, bukannya tambah turun, tambah naik. Sudah. Waktu di Indonesia, sudah, saya bayangkan saya waktu itu nggak menikmati makanan karena penampilan. Saya nggak benar-benar lapar dan haus, sudah makan terus. Terakhir saya barusan menikmati, terakhir itu. Karena pada waktu itu saya benar-benar lapar siang. Dan kebetulan istrinya Rusdiman, si Jen dari Cirebon, dia bawa ke warung Cirebon. Wah, di situ benar-benar sudah makan tahu gejrotnya enak sekali. Es tapenya aduh enak sekali. Kemudian ada nasi langgi, jamblang, nasi jamblang. Aduh, itu namanya enak sorok. Orang Surabaya, sorok. Enak sekali, kenapa sudah? Rasa haus, lapar. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, semuanya oke. Sudah, nggak ada power dalam hidup kita. Ya gitu sama aja hidupnya. Kristen sama aja, nggak ada bedanya. Saya mau encourage saudara, nanti siang ini akan ada pelatihan dan penerapan akan firman Tuhan. Siang ini, jam 12.30 di chapel, saya harap semua kalau bisa ikut sudah. Di situ akan ada pelatihan penerapan firman Tuhan. Barang bagi saudara yang belum pernah terima baptisan Roh Kudus, nanti akan dijelaskan, Hana akan menjelaskan. Dia akan menjelaskan secara lebih detail. Mengapa kita harus dibaptis Roh Kudus? Apa yang kita perlukan? Dan kalau saudara belum pernah terima baptisan Roh Kudus, welcome. Kalau saudara pernah dibaptis Roh Kudus,
Saudara diajari bagaimana untuk bisa menuntun seseorang. Kalau saudara ragu-ragu, saya sudah dibaptis Roh Kudus atau enggak, saudara datang juga. Sehingga saudara, saya mau rindu saudara, untuk melihat gereja ini ya, the only thing saya peledakannya kalau kita semua punya kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya lihat akan ada change day and night, saudara. Hidup saudara. Kita perlu desperate saudara. Desperate saudara itu jangan seperti kayak saudara Januari saudara ngomong, oh saya mau turun badan. Ya biasanya gitu kan. What is your new year resolution? Saya mau turun badan. Januari. Nggak makan. Januari minggu kedua, minggu ketiga. Lama-lama Februari. Saya tahu Hana pernah satu kali ngomong, saya sudah nggak makan nasi berapa hari, mesti gemuk aja. Udah percuma. Kalau begitu nggak akan ada change, saudara. Kita akan change kalau dokter ngomong pada kamu, you know what? Oh, apa ini? Oh, kaget. Tes omisi. Kaget saya. Saudara, saya bayangkan kalau saudara dokter Januari ngomong, John atau Monica atau sampai ngomong siapa dia? Asung atau Sung, kamu dikasih waktu only 2 bulan. Kalau kamu nggak rubah makan kamu, kalau nggak rubah hidup kamu, you going to die. Saya bayangkan saudara, kalau si Asung dengar bahwa 2 bulan dia bakal mati, saya bayangkan bagi dia untuk mau rubah makan itu bukannya kayak, aduh sulit ya. Enggak, dia mau I have to change, ya kan? I have to change, kalau enggak dia akan mati. Desperate-nya itu saya lihatnya tuh seperti itu. Kalau kita punya desperate bahwa Tuhan without you saya enggak bisa, itu akan ada change. Tapi kalau kita juga enggak apa-apa, itu enggak akan ada change. Seperti yang orang bikin New Year resolution, saya mau turunin badan. Begitu 2 bulan sudah berhenti, sebulan sudah berhenti. Tapi kalau ini benar desperate bahwa that's have to be, saya harus rubah. Saya percaya saudara, kalau Yesus dikata hari terakhir berkatakan kepada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem, kamu harus receive power, kuasa. Kalau Roh suka kuasa Roh kamu menjadi witnesses. Orang bisa melihat ada yang change, saudara. Orang bisa melihat ada change dalam hidup kita. Kalau saudara tired hidup saudara, ini kesempatan bagus saudara. Nanti siang ini 12.30 saya mengundang saudara-saudara untuk bisa ngikutin pelatihan dan penerapan akan firman Tuhan. Ini hanya diadakan sebulan sekali minggu pertama. Sebab itu kita akan nanti di cell group saudara diolah lagi. Tapi saya ingin saudara mau encourage saudara. Kalau Tuhan bisa change Petrus, Tuhan change D.L. Moody, Tuhan bisa change saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita berdoa sama-sama.